مصطفى بلغ مقاصدنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa habibina syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim jami'an wa ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat Rasulullah bismillah abaina wa ummahatina wa ووالدينا واصدقائنا واقربائنا ولمشايخنا خصوصا شيخنا والألبان وخصوصا keluarga Ustaz Hamzah Haji Sya'rani bin Haji Hajjah Lama bin Haji Muttalib Haji Ahmad Zarkasi bin Mukmin Haji Siti Mubabah bin Haji Ismail Haji Ahmad Ridho bin Haji Ahmad Zarkasi Muslim. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para kiai, para ustadzah, para alim ulama, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Haji Hamzah Asy'ari keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Hamzah Sya'rani yang bersama Hamzah Sya'rani dulu di sini Asy'ari yang ngajar ya. Ketua Porsilake Jawa Abdul Khair, Ketua DPRD Bapak Indramat Haji Khairuman. Iya, Jamaah Porsila, ada Haji Khairuman, Jamaah Porsima, Jamaah Suling, di jamaah mana aja. Kiai Ridwan, Kiai Ishaq, dan para kiai-kiai yang lain semuanya yang hadir, semoga kita senantiasa dianugerahkan rahmatnya Allah yang luas, dianugerahkan hidayahnya yang luas, dianugerahkan taufiknya yang luas, dianugerahkan keberkahannya yang luas, dianugerahkan rezekinya yang luas, dan diampuni ampunannya yang luas, dan segala doa-doa kita terima secara luas. Dan kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aziniyah wa kulli min ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Fusilat, surah Fusilat. Jadi hilang aja. Fusilat. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang sudah dipersiapkan, mana nyari-nyari. Nanti kita baca surah Fusilat. Sekarang beberapa ayat saya baca surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah wahdahu summa istaqamu ala adai faradillahi ta'ala wajtinabi ma'asihi wala khawfun alaihim bil khawfi makruhin wala hum yahzanun min fawati mahbubin aikin alladzina jama'u baina tauhid wal istiqamah fi umuruddin yaumal qiyamah minal yaumal qiyamati aman minal ahwal wa zahirun anhum khawful iqab amma khawful jalali wal haibati fala yazulu anil abdi albattata ulaika ashabul jannah khalina biha jaza bima kanu ya'malun. Di Al-Quran surah apa? Bukan surah Fusilat. Di antaranya. Innal ladzina qalu, sungguhnya mereka orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah wahdah, mengatakannya adalah dengan tauhid yang kuat, mengatakannya dengan apa? Kalau dalam surah Fusilat itu innal ladzina qalu rabbunallah, jadi ada dua ayat yang hampir sama intinya, tapi redaksinya sedikit berbeda. Kalau dalam surah Fusilat itu innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Jadi kalau menurut surah Al-Fusilat itu alladzina qalu, jadi Syekh Nawawi itu fokus kepada qalu qaulan maqrunan dengan ucapan yang disertai dengan bil yakin tambah, bil yakin tambah dengan keyakinan yang sempurna, wal ma'rifatil hakikiyah, dan dengan pengetahuan yang dalam, pengetahuan yang hakikat. Itu jika ada orang yang mengatakan seperti itu, artinya dengan ucapannya disertai dengan keyakinan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang memberi kesehatan kepada kita kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberi perlindungan kepada kita kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa, Allahus samad, bahwa Allah itu tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, dan
Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sedikit pun yang menyamai Allah. Wah, itu yakin betul tuh kita. Yakin betul tuh kita. Makanya Allah senang sekali bagi orang yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas tendensinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditujukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sahabat sering di mana-mana baca surah Al-Ikhlas. Kalau sholat pun sering membaca surah Al-Ikhlas. Akhirnya ada sahabat juga yang gak suka, ngadu sama Rasul. Ya Rasul, ini kalau sholat dikit-dikit bacanya Al-Ikhlas, dikit-dikit bacanya Al-Ikhlas, diiringi surah Al-Ikhlas. Dipanggil sahabat itu, benar kamu? Iya. Ya Rasul, kemudian didatangi Jibril menempak pundak Rasul, bilang ya Rasul. Kemudian Rasul bersabda, hubbuka iyaha ada khalaqan nar, ada khalaqal jannah. Cintanya kepada surah Al-Ikhlas membawa dia membawa dia masuk surga. Nah, makanya kita sering baca surah Al-Ikhlas di mana-mana. Itulah ucapan kita yang kita dengan keyakinan yang sempurna, Rabbunallah, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah rabbil alamin. Mata-mata semuanya karena Allah. Kita yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Jangan cuma ngomong doang, aku beriman kepada Allah. Sholat kagak. Sholat kagak. Beramal soleh juga kagak. Apalagi disertai dengan keyakinan. Seperti kayak para sahabat dulu bilang, mau dipaksa bagaimanapun, walaupun dia orang miskin, dia budak, untuk diminta jangan ngikutin Nabi Muhammad. Wah, mau disiksa mau bagaimana tetap aja. Nah, kalau kita mah sama duit samplop juga udah selesai kayaknya. Itu akidah ya. Jadi kalau di surah Fussilat itu ketemu juga ya di sini. Fussilat. Surah ayatnya apa? Iya, surah Fussilat, surah ke-30 masalah. Nah, kalau di sini surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah wahdah, dengan ketauhidan yang kuat. Kalau di sana itu surah Fussilat sama, innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina qalu rabbunallah maqrunan, itu Syekh Nawawi mengatakan maqrunan bil yaqini tam wal ma'rifatil haqiqiyah, dengan pengetahuan yang dalam, dengan keyakinan yang dalam. Sumastaqamu, kemudian dia itu istiqomah, continue, kuat teguh. Kalau di surah Al-Ahqaf ini ala adai faraidillah wajidina bima'asihi, yakni dia istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Konsisten tuh, mau sekecil apapun. Dari dulu orangnya nggak pernah bohong, dari dulu orangnya tidak pernah nyakitin orang, dari dulu orangnya tidak pernah
menghibah, menggunjing orang, begitu konsisten orang. Kemudian yang diwajibkan oleh Allah ala faraidillah, ya, apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dia nggak pernah tinggal. Kalau dalam surah Fussilat itu sumastaqamu ay sabatu, tafsir Munir ini. Ay sabatu, ya, ini tetap teguh konsisten bil a'malis sholihah, dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu sikap, ucap, kepribadian, laku itu tidak pernah menyakiti orang, merusak orang, dan bermanfaat. Jadi sabatu al-a'malis sholihah, beramal soleh, dia konsisten. Kalau di surah Al-Ahqaf ini itu ala adai faraidillah wajibin nabi ma'asi. Lebih luas lagi di sana Syekh Nawawi mengatakan sumastaqom, kita konsisten. Apa saja umpamanya kita ngaji porsilah tiap minggu, nggak ketinggalan, kecuali dia uzur yang hebat, dia sakit, tahlil gimana, tapi nggak pernah. Namanya orang istiqomah. Dia sholat tiap hari, sholat duha, konsisten dia, kontinu, tidak pernah dia tinggal. Kata Nabi ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang disenangi Allah itu adalah amal yang kecil, meskipun amal yang terus menerus meskipun kecil, disukai. Kita nanggok tiap Jumat 20.000, kita nanggok di Porsilat tiap minggu 30.000, konsisten tuh. Ada teman saya, pokoknya tiap pagi sebelum dia sarapan keliling dulu, dia cari kotak amal. Udah dari dulu begitu tuh. Dari dulu, sebelum dia sarapan dia keliling dulu. Cari. Itulah namanya istiqomah. Itu inti. Dalam hadis ada kulli fil islami qaulan la tas'alu ahadan ghairaka. Ada sahabat bilang sama Rasul, katakan ya Rasul satu kata saja yang aku tidak akan bertanya kepada yang lain. Nabi itu bilang qul amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah dan istiqomah. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, ini kata-kata yang singkat tapi padat. Kata-kata yang singkat tapi padat. Nabi memang begitu. Bu'istu bi jawami'il kalimi. Aku diutus dengan kalimat yang singkat dan padat, penuh makna. Nggak kayak kita ngomong ngalor gitu gak ada artinya. Ceramah panjang lebar kemana-mana, kesana kesini, pulang orang kagak dapat apa-apa. Ilmu kagak juga yang ada yang diamalin. Kalau para ulama kita, para habaib kita, kalau kita cuman digusap kepala, yang selamat dalam maknanya. Selamat kita hidup di dunia, selamat kita dari penipuan, selamat kita itu. Itu bijawami'il kalim. Jadi orang yang dengan keyakinan penuh, dengan keilmuan yang luas, yang hakiki, kemudian dia melaksanakan
apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan secara istiqomah, tatanazzalu alaihil malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun bilang kepada siapa? Kepada orang yang berlaku, bersikap, berucap istiqomah dan ketauhidan yang kuat. Apa malaikat bilangnya? Allah takhafu, jangan engkau takut. Jangan engkau takut. Jangan engkau takut di sini fala khaufun alaihim min luhuqi makruhin. Jadi sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia benci. Kita benci sama corona? Benci. Jangan takut tuh, kata malaikat yang kayak begitu. Jangan takut. Kita suka enggak sama kecelakaan? Kagak. Enggak usah khawatir banget, enggak usah takut. Itu diademin tuh sama malaikat, enggak usah takut. Jiwanya dikasih kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dikasih positif. Ada orang kan rumahnya udah luar biasa kokohnya, tingkat pagernya tinggi-tinggi, ada satpamnya, ada anjingnya. Ya, ada satpamnya, ada anjingnya. Tapi masih ketakutan aja. Masih ketakutan. Itu ya tidak ada, artinya dia keyakinan dengan Allah. Tidak ada amalan yang istiqomah yang dilakukan. Makanya kehidupannya ketakutan aja. Yang dia suka. Kalau di surah ini Fussilat itu Allah takhafu ala ma amamakum. Jadi ketakutan apa yang terjadi di depan. Ketakutan apa yang terjadi di depan. Waduh, ntar kalau pergi haji kapalnya jatuh lagi. Gitu. Naik kapal laut takut tenggelam. Naik pesawat takut jatuh. Ntar kalau pergi haji di sono keder lagi. Gitu, belum pernah tahu. Gitu. Jadi ketakutan kayak apa aja ketakutan. Punya anak protektif sekali. Oh, itu anak nggak boleh main kemana-mana sama sekali. Kan sesuatu yang belum terjadi. Nggak terjadi. Kan segala sesuatu juga sudah ada kehendak dan ketetapan Allah. Kalau dia yakin tadi makrunan bil yakin tam, dia omongannya itu percaya kepada Allah disertai dengan keyakinan yang sempurna, nggak begitu. Tapi itulah kejadian banyak sekali dalam kehidupan masyarakat, orang itu ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan juga bersedih hati. Kalau di surah Al-Ahqaf ini wala hum yahzanun, sama tuh ayatnya sama. Dua ayat tadi saya bilang dua ayat sama tapi redaksi sedikit berbeda, intinya adalah sama. Cuma kalau di sana, di sini di Al-Qaf nggak ada tatanazzalu alaihimul malaikah. Di sana ada tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzanu wa la hum yahzanun. Jangan engkau bersedih hati min fawati mahbubin, dari yang kita cintai itu hilang. Kita punya mobil, kita seneng banget, hanya mobilnya dicolong orang. Nggak usah bersedih hati berlebihan. Kita punya motor kredit, Allah, tinggal sebulan, capek buat bayarnya, tinggal sebulan hilang. Tinggal sebulan hilang. Wah, itu kalau tidak
qalu rabbuna Allah makrunan bil yakin tam. Itu stres, itu orang stres, kehidupannya pas-pasan, kredit motor juga capek bayarnya, tinggal sebulan udah 4 tahun hilang. Iya, jadi masya Allah bisa ngamuk, keluarga yang gak ada kaitannya bisa diamuk. Tapi bagi orang yang tadi itu makrunan bil yakin tam, insya Allah malaikat tuh turun. Apa kata malaikat? Jangan bersedih hati, dari apa-apa yang dicintai. Kalau dalam surah apa tuh, ma taraktum min khalqikum, itu saya ingat tafsirnya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi masa lalu belakangan, sesuatu yang sudah terjadi kemarin, gitu. Ya, sesuatu yang sudah terjadi ya nggak usah terlalu bagi orang yang istiqomah, bagi orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, Tuhan kami, dengan keyakinan yang sempurna, malaikat turun di dunia ini maupun ketika dia mati, ya. Ketika dia mati atau ketika dia di dalam kubur. Di dunia pun sudah dikasih malaikat itu jumlahnya luas, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Makhluk Allah yang paling banyak Allah ciptakan itu adalah malaikat. Jadi kita jika istiqomah itu akan ditemenin malaikat. Dalam kubur nanti malaikat juga nggak usah takut. Soal-soal nanti terjadi apa yang terjadi di depan kamu ini, soal hari kiamat, burung hirup pikuk hari kiamat, nggak usah takut. Nggak usah. Ada amalnya, amal dia yang merupakan amal soleh yang dilakukan secara istiqomah. Gak usah juga bersedih. Makanya wa abshiru bil jannah, dan dia kemudian dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gambarnya ini apa? Dikasih kabar gembira dengan surga. Di sini innal ladzina jama'u bainat tauhidi wal istiqamati fi umuriddin fahum yaumal qiyamah amanun minal ahwal. Orang yang menyatukan, mengumpulkan antara tauhidnya dan amal yang istiqomah dalam urusan dunia, maka dia nanti di hari kiamat adalah aman dari huru hara hari kiamat. Wa zailun anhum khauful iqab, dan hilang tuh dalam perasaannya, dalam pikirannya ketakutan terhadap siksaan Allah. Amma khauful jalal wal haibah fala yazulu anil abdi al batata. Adapun takut kepada yang maha agung, wal haibah, dan kewibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hilang dalam dirinya, karena orang itu begitu merindukan, begitu ingin sekali ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling nikmat nanti ketika dibangkitkan ketika hari kiamat, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita itu dalam ayat ini yang perlu kita ambil satu adalah kita, kalau kita beriman kepada Allah dengan keyakinan yang penuh, kemudian diikuti dengan amal soleh yang istiqomah. Insya Allah kalau kita begitu, kehidupan kita di dunia tidak akan ketakutan.
apa aja yang terjadi nggak akan ketakutan. Ini corona juga orang mati banyak banget karena ketakutan berlebihan. Padahal bisa jadi dia nggak kena, dia ketakutan mati. Takutan nanti hartanya bagaimana. Gitu. Kesedihan juga ada orang yang persoalan kecil udah terjadi, kagak istilahnya bahasanya apa? Trauma aja gitu. Nah, itu tidak akan terjadi insya Allah bagi jamaah Porsilam. Amin. Kalau dia istiqomah, kalau dia yakin kepada Allah, implementasi kalau dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, hatiku, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hidup itu yang penting memang adalah apa yang kita lakukan itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Somad ada di itu. Gantungkan sepenuh hati, gantungkan seluas-luasnya kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita, makanya tadi saya bilang Allah tuh senang sekali orang yang baca surah Al-Ikhlas, senang. Sama yang sifatnya pujian itu juga Allah senang. Orang membaca surah Al-Fatihah Allah juga senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala hamidani abdi. Itu kata Allah. Aku dipuji hambaku. Aku dipuji hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Aku dipuji hambaku. Malik Yaumiddin. Aku dipuji hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Ini adalah urusan aku dan hambaku. Makanya begitu Allah bilang ini adalah urusan aku dan hambaku, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita mohon kepada Allah jalan yang lurus, itu dikasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang mengamalin baca Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ketika wa iyyaka nasta'in itu sampai 7 kali, dia bayangkan apa yang diminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dikabulkan Allah. Kita sudah bilang iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku yakin bahwa engkau adalah Tuhanku. Aku yakin bahwa engkau adalah Allah yang aku sembah. Sekarang giliran aku, ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Makanya ada tuh cerita juga orang yang ahli ibadah itu benar-benar dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah, apalagi Rabbunallah sumastaqam, itu bagi orang tua perempuan itu kepada anak, jangan sampai mengatakan sesuatu yang mencelakakan anak. Kalau ibunya itu memang ahli ibadah, itu akan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kejadian, mana sih nak, gak ngerti dibilangin, ntar celaka tuh. Gitu. Itu kalau ibu ditangkapnya kalau ngomong yang jelek. Kalau bapak kalau mau jelek belum tentu ditangkap Allah. Gitu. Makanya kalau bapak kan kadang kalau sewot apa aja omongan, agak tuh boleh tangkap mana udah pada habis sudah. Kalau bapak itu kalau ngomong ditangkap Allah, kalau dia tadi itu kalau itu adalah yang baik-baik. Itu kisah Imam Masjidil Haram tuh begitu. Syekh Syurim apa Syekh Haisudes. Iya, tuh bapaknya marah, kemudian musal pulang dari rumah. Mudah-mudahan jadi imam. Benar kejadian dia, udah gedenya jadi Imam Masjidil Haram. Gitu. Ada kisah itu saya pernah dengar Gus Bahar. Ada orang yang dia suka bekerja panggul, tukang bekerja panggul. Dia ahli ibadah. Kemudian begitu dia selesai bekerja itu dapat upah. Upahnya kemudian dia beli nasi. Beli nasi, selesai dia makan, dia sambil bilang begini, ya Allah, saya kan ini selalu ibadah kepadamu.
Kasih rezeki apa? Yang nggak pakai kerja, gitu. Nah, kasih rezeki yang kagak pakai kerja. Oh, singkat cerita, yaitu kemudian sedang sesuatu, kemudian dicurigai maling. Kemudian begitu maling, kemudian ditangkap masuk penjara. Ya Allah, kok jadi begini saya? Loh, kamu kan ngomong, katanya kasih rezeki yang kagak pakai kerja. Kan di penjara tuh enak, makan kagak pakai. Jadi makan ngomong untuk diri kita juga jangan sembarangan. Hati-hati. Apalagi makai ngeluh, makai tidak bersyukur, makai kupur nikmat. Oh, jamaah Porsila kan rajin-rajin banget sholat subuhnya, ya, iya. Hati-hati kalau ngomong, ya Allah, ini saya begini-begini amat hidup lah. Ntar kalau ditangkap, ya kan memang begini-gini amat. Karena ngomongnya begitu, itu, ya. Jadi kita ngomong yang baik-baik saja. Rasul itu kalau keluar untuk memenuhi kebutuhan, itu kalau manggil orang, ya Rosyid, ya Najih, gitu. Ya Rosyid, wahai orang yang sukses, wahai orang yang dapat petunjuk. Kita kalau manggil anak, emang anak kita, ayo panjul, nah gitu. Ayo pendek, anak kita sendiri yang gitu. Nabi itu kalau manggil orang itu kalau dia nggak kenal, ya Rosyid, ya Najih, gitu. Panggilan yang karena nama itu juga merupakan doa. Ya, mudah-mudahan kita ditetapkan Allah, Allah sebagai hambanya yang berkeyakinan sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan secara istiqomah. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.